Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku, Ugo Channel teman-teman. Jadi di konten aku kali ini aku akan mereview makanan atau jajanan waktu kita masa kecil kita lah, yang dengan harga ya budget 500-an teman-teman. Jadi aku sudah beli makanannya atau jajanannya. Mungkin dari kalian semua penasaran jajanan apa sih yang akan kita review kali ini, dan ini akan ya membuat kalian nostalgia lah tentang jajanan masa kecil kita atau snack masa kecil kita teman-teman. Jadi semoga kalian suka dengan konten YouTube aku ini yang pertama ini teman-teman. Jadi ya semoga kalian bisa apa menikmati konten-konten YouTube aku dan suka lah dengan konten-konten YouTube aku. Jadi ini adalah konten pertama aku di channel YouTubeku ini teman-teman. Jadi ya sebelumnya mohon maaf kalau ada suara yang masuk di video ini, karena di rumahku ini sedang gerimis teman-teman. Jadi tadi tuh sudah hampir hujan, tapi aku tunggu dulu biar biar nggak terlalu terdengar lah suara hujannya teman-teman atau gerimisnya. Jadi ini sudah agak mendingan sih sebenarnya, udah gak terlalu deras atau gak terlalu hujannya gak terlalu lebat lah. Jadi ini udah agak gerimis, jadi aku langsung aja buat konten. Jadi kalau ada suara, mungkin ada suara gerimis atau suara lingkungan yang lainnya, mohon maaf ya teman-teman ya, mohon pengertiannya aja. Dan sebelum kita masuk ke reviewnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah juga teman-teman. Untuk apa? Untuk mendukung channel YouTube aku biar aku kedepannya tuh lebih rajin lagi, lebih semangat lagi dalam membuat konten. Dan kalian jangan lupa juga untuk hidupin loncengnya teman-teman. Biar apa sih kita untuk apa hidupin lonceng itu? Biar kalian tahu notifikasi terbaru dari channel YouTube aku. Jadi ketika aku mengupload konten atau ya mengupload konten lainnya setelah konten aku ini, jadi kalian tuh tahu nantinya keseruan-keseruan di channel YouTube aku teman-teman. Nah, oke. Kita langsung aja review. Di sini sudah ada beberapa jajanan ya teman-teman ya. Sudah ada beberapa jajanan. Jadi ini yang akan kita review kali ini teman-teman. Jadi pasti kalian semua penasaran ada apa aja sih di plastik hitam ini. Tapi sebentar teman-teman, aku mau ambil minum terlebih dahulu, karena kalau review makanan ini aku lupa untuk mengambil minum teman-teman. Jadi nanti kita lanjut lagi, aku mau ngambil minum terlebih dahulu, karena kalau makan review makanan ini tanpa minum itu nantinya akan seret teman-teman. Jadi aku akan ambil minum dulu. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Oke, minum sudah selesai aku ambil teman-teman. Langsung aja kita review lah ya. Mungkin dari kalian semua juga penasaran ada apa sih di plastik hitam ini. Ada kerupuk teman-teman. Ini budgetku 500-an ya teman-teman. Ini aku beli semua itu habisnya 6.000 lah, 6.000. Dan ini ada yang asin atau ada yang gurih, ada juga jajanan yang manis teman-teman. Ini makanan pertama yang aku beli yaitu kerupuk kulit. Selanjutnya ada coklatos teman-teman. Ini pokoknya jajanan masa kecil, jajanan warung yang murah-murah banget teman-teman, yang bisa kalian dapetin dengan mudah. Aku akan review teman-teman. Kita lanjut lagi. Ada Geri Salut harga 500, ya masih budget anak SD lah teman-teman, atau jajanan SD. Ada lidi yang pedas teman-teman, ada lidi yang pedas. Aku beli dua tadi tuh, lidi pedasnya ada 2, dan ini ada lidi asin juga. Jadi kita akan review semuanya. Lidi asin lagi, dan di sini ada makaroni yang pedas. Pasti kalian nggak asing lah dengan makanan ini, makaroni pedas. Selanjutnya ada meses Geri Salut, Geri teman-teman. Nah, ada mesesnya coklat lah ini ya. Ini lanjut lagi, ada makaroni yang biasa aja ya, atau yang gurih teman-teman. Oke, udah itu aja. Ini sudah kosong ya teman-teman ya. Oke, sini sudah ada makanannya, nggak terlalu terlihat ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya, yang penting nanti aku tunjukin di kamera aja. Oke, sebelum kita makan semua ini atau kita review semua ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau kalian semua kalau mau memulai makan atau memulai sarapan, kalian jangan lupa untuk baca doa terlebih dahulu teman-teman. Biar gak terjadi tersedak atau apa lainnya,
Itu teman-teman, kita berdoa dulu, doa dimulai. Oke, kita langsung aja. Ini aku sudah bingung nih tuh tentang mau dimulai dari yang mana, makanan yang mana. Ini sudah di aku sudah bingung tuh, karena cukup banyak sih ini. Kita review dari kerupuk kulitnya dulu aja ya, karena yang kita keluarin pertama tadi kerupuk kulit dulu teman-teman. Kita review kerupuk kulit dulu karena ini habis hujan itu cocok banget kalau kita makan cemilan-cemilan seperti ini. Cocok banget lah kalau lagi hujan tuh, bingung pastinya, pasti lapar teman-teman. Kalau di hujan tuh hobinya kalau di rumah itu makan terus teman-teman. Di sini ya kalau habis hujan atau lagi hujan gitu ya, mendung-mendung gitu, kita enaknya nyemil dan makan. Ini teman-teman, kerupuk kulit dengan harga 500, pasti di warung-warung di sekitar rumah kalian pasti ada, karena ini jajanan SD teman-teman. Dengan harga 500 dulu kita itu bisa menikmati makanan yang atau cemilan yang benar-benar enak teman-teman. Walaupun dengan harga 500 dan packaging seperti ini menurutku sangat nostalgia banget di masa kecil kita kan. Oke, kita langsung aja. Enaknya tuh apa? Enaknya itu melompomnya itu agak keras ya, ternyata aku kira crispy gitu. Ya biasalah, namanya juga jajanan warung teman-teman. Pasti kan ada yang keras, ada yang udah keras, ada yang masih crispy atau yang masih enak gitu teman-teman. Jadi ya ini ciri khas lah makanan di warung-warung kecil gitulah, atau di pinggir jalan. Kalau pas masa kecil kita pasti makan makanan seperti ini tuh sudah enak banget, karena dulu uang jajan nggak begitu banyak ya teman, cuman 2000 kalau aku dulu 2000 tuh udah bisa beli jajanan itu bisa 8 gitu teman. 8 tuh udah enak lah, karena kan ya 500 gitu, ada juga yang 1000. Nah itu keenakan atau kenikmatan kita saat makan makanan seperti ini, walaupun kurang bisa dinikmati tapi benar-benar nikmat lah, karena dulu tuh budgetnya benar-benar cuman 1000 gitu aja teman, untuk uang saku. Mungkin dari kalian ada yang lebih, mungkin lebih membeli makanan-makanan yang lebih mahal lah, yang atau yang lebih enak. Kalau dulu waktu SD ya namanya juga anak-anak teman-teman, uang saku tuh nggak boleh banyak-banyak lah, paling 1000-2000. Makanya beli jajannya seperti ini karena sesuai budget aja sih. Oke. Mungkin nanti aku akan kasih nilai dari jajanan pertama sampai yang akhir teman-teman. Aku akan kasih nilai. Ini aku kasih nilai untuk kerupuk kulit ini mungkin 5 lah ya. Karena apa? Terlalu keras teman-teman, sehingga di tenggorokan tuh langsung seret gitu loh teman-teman, langsung pengen minum aja rasanya. Dan ada rasa asinnya sedikit, dan itu yang membuat kerupuk ini menjadi nikmat lah. Karena kalau mungkin nggak ada rasa gurih atau gimana, jadinya hambar gitu, kayak kita makan makan busa gitu teman-teman, makan busa. Tapi ini untungnya ada rasanya. Kalau nggak ada rasanya sih bener-bener hambar gitu, kita kayak makan busa sih. Tapi ini enak sih, enak. Aku kasih nilai 10 karena terlalu keras. Kalau crispy enak banget tuh. Jadi dulu tuh jajanan seperti ini ya sudah legend banget lah buat kita. Kita langsung ke makanan selanjutnya aja. Tadi aku kasih 5 teman-teman untuk poinnya. Kita lanjut di makaroni ini teman-teman. Ini makaroni yang gurih ya. Menurut kalian lebih enak makaroni gurih atau makaroni yang pedas teman-teman? Kalian bisa komen di kolom komentar, karena makanan-makanan seperti ini tuh packagingnya cukup simple dan harganya cukup murah sih menurut aku. Dan nikmatnya itu ya karena budgetnya low aja teman-teman, jadi kelihatan nikmat. Kalau ada uang mungkin kita beli jajannya yang lebih
apa ya, yang lebih enak lah, yang mungkin di Alfamart seperti itu. Mungkin dari kalian juga ada lah yang waktu kecil kalau diajak ke Alfamart tuh bener-bener senang banget tata waktu SD. Nah dulu tuh aku juga gitu teman. Jadi kalau ada kakak pulang, kakak yang apa yang udah kerja gitu ya pulang, pasti mintanya ke Alfamart atau ke toko-toko gitulah beli jajanan yang enak-enak teman-teman. Karena itu waktu kecil itu kita kan dibeli atau dibeliin gitu, dikasih uang suruh beli itu bareng-bareng kakak, dan aku ambil makanan apa jajanan-jajanan yang enak-enak teman-teman. Jadi ya bener-bener masa kecilku itu dulu ya, ngasih uang saku cuma 2.000, kadang makan makanan seperti ini teman-teman, makan makanan 500-an seperti ini. Tapi kalau ada kakak yang udah pulang kerja gitu langsung ajak ke toko-toko gitu beli jajanan yang enak-enak gitu teman-teman. Oke, ini semua makanan ini apa ada historinya lah. Mungkin kan kalian jajanan-jajanan seperti ini pasti kalian semua punya historinya masing-masing lah. Dan ini aku bercerita tentang historiku juga teman-teman, tentang makanan-makanan atau jajanan SD seperti ini, jajanan masa kecil itu seperti ini. Dan ini membuat aku nostalgia sedikit lah tentang masa kecilku dulu teman-teman. Walaupun hanya dapat uang 2.000, kita bisa jajan bersama teman-teman, kita bisa nongkrong gitu teman-teman. Dulu waktu sekolah itu bener masa-masanya yang ya, apalagi waktu SD belum mengenal dunia handphone atau elektronik seperti itu teman-teman. Kita langsung sambil makan aja ya. Nah kalau waktu sekarang kan anak-anak SMP itu sudah boleh teman-teman bawa handphone gitu, karena sekarang kan mulai belajarnya itu udah pakai apa handphone gitu ya teman-teman. Jadi sudah mulai banyak apa anak-anak SMP itu sudah banyak yang udah sekolah sambil main handphone gitu teman-teman. Jadi kayak dulu tuh aku sekolah nggak boleh bawa handphone, kalau bawa pun disita. Jadi banyak waktu SMP yang ini waktu SMP. SD pun juga nggak begitu, sudah belum ada handphone seperti itu teman. Jadi waktu SD ya benar-benar pure main-main aja sih. Tapi yang kenangan yang paling indah sih di SMP sih, karena dulu kan nggak ada handphone, jadi kita cari hal-hal atau kegiatan yang benar-benar membuat kita itu terhibur atau gimana. Kalau sekarang kan terhibur mudah, kalian bisa nonton YouTube, nah seperti itu, nonton video-video yang lucu dari WhatsApp mungkin atau Instagram atau platform-platform lainnya. Nah untuk dulu itu benar-benar kita harus mencari apa candaan bersama teman-teman. Itu sih salah satu momen yang buat aku ingin membuat konten seperti ini, kita review-review makanan sambil bercerita teman-teman tentang masa kecil kita atau masa yang dulu pernah kita alami lah. Dan waktu SMP itu benar-benar nggak ada handphone sama sekali, jadi kita habis waktunya itu untuk bermain-main sama teman-teman, sama temen gitu, sama teman sekolah, teman sebangku seperti itu. Jadi waktunya nggak habis. Kalau sekarang kan kita diem-dieman main handphone gitu, main handphone sendiri-sendiri, jadinya kurang asik teman-teman. Tapi kalau dulu sih bener-bener enak banget sih. Mungkin dari kalian kan juga ada yang ngerasain seperti aku, mungkin ada lah, pasti ada lah dari kalian yang ngerasain waktu masa-masa SMP itu seperti apa gitu teman. Ini sih enak teman-teman. Sayangnya apa, terlalu asin atau terlalu gurih teman-teman. Ini bener-bener gurih banget sih menurutku. Aku kasih nilai 8 lah, karena aku suka makanan yang bener-bener gurih dan banyak micinnya tuh aku suka. Dia ini crispy, nggak keras makaroninya, dan kurangnya sih terlalu asin aja sih, terlalu gurih. Tapi aku suka makanan yang seperti ini sih, gurih-gurih gitu teman-teman. Nah ini dari kalian waktu SD juga ada yang suka makanan seperti ini, atau mungkin yang SMP juga mungkin masih suka makanan-makanan seperti ini teman-teman. Menurutku enak sih makanan seperti ini tuh, apalagi kita makannya bareng teman-teman gitu teman-teman, bareng ya teman sekelas gitu sambil cerita-cerita gitu sih. Jadi makanan seperti ini seperti makanan yang
mempunyai banyak histori banget teman-teman. Karena duluan ini di sini ada teman SD juga atau teman SMP mungkin yang nonton channel ini, dan ya memang nostalgia aja sih makanan-makanan seperti ini. Dan mungkin ini packagingnya itu yang ciri khasnya untuk makanan seperti ini tuh packagingnya teman, dia itu pakai dibakar bagian sininya pakai lilin, itu ciri khas sih menurutku. Atau makanan seperti ini juga membuat kita itu lebih semangat lagi menjalani hari-hari, gak harus dengan uang apa-apa, dengan uang teman-teman. Sekarang kan kalau kita hidup di dunia ini kan semuanya itu karena uang. Ada makanan seperti ini kita nostalgia atau kita main-main gitu sama temen, nggak perlu budget yang besar-besar atau nggak perlu budget yang mahal atau uang yang banyak, itu nggak perlu sih. Yang penting tuh kesenangan diri kita sendiri sama teman-teman. Kadang kita ngumpul, kita makan makanan seperti ini aja udah menjadi kesenangan pribadi buat kita lah gitu. Sekarang anak-anak sekarang itu udah tahu cara bermain handphone, jadi nggak perlu ribet beli makanan, itu bisa pakai online gitu, beli online nanti diantar, nah seperti itu teman. Tapi kalau dulu kan kita belinya itu ke warung gitu sama temen, kasih uang cuma 2000 mungkin, kita beli jajan jalan gitu. Tapi untuk sekarang udah teknologi sudah semakin canggih, jadi ya beli makanan-makanan lewat online juga bisa diantar pakai Gojek mungkin atau yang lainnya. Karena tapi ya ada plus minusnya juga sih teman-teman di masa sekarang sama masa yang dulu. Karena masa yang sekarang itu sudah menjadi masa-masa yang sudah gak modern lagi, dan masanya itu benar-benar ya sudah canggih, nggak bisa dibilang canggih juga, karena kemana-mana kita nggak perlu ribet, nggak perlu apa. Kalau dulu kan masih ribet teman-teman, kita SD, aku aja SD SMP masih nggak terlalu pegang HP lah. Pegang HP mungkin HP yang Nokia, kalian tahu nggak sih Nokia itu yang nggak layar sentuh kayak sekarang gitu loh. Kalau sekarang anak-anak sekarang sudah pegangnya HP yang layar sentuh teman-teman, seperti itu. Dulu HP pertama aku itu Asus teman-teman, yang layar sentuh gitu, dan cukup bangga dulu waktu SD kita punya HP layar sentuh. Itu udah ya kebanggaan buat diri kita sendiri lah. Punya HP BBM BlackBerry teman-teman. BlackBerry itu kuno banget sih. Mungkin kalau ada yang punya BlackBerry itu orangnya yang bener-bener orang kaya lah kalau waktu dulu teman-teman. Ini buat yang anak-anak sekarang mungkin masih belum tahu masa-masa dulu SMP, mungkin ada juga yang sudah melalui masa-masa ini juga. Jadi ya dulu tuh handphone paling mahal atau paling tren itu BlackBerry teman. Mungkin kalau udah yang pakai handphone BlackBerry itu udah ya selalu jadi sorotan teman-teman lah. Buset, HP-nya BlackBerry nih keren nih, beli berapa ya. Tuh udah HP paling tren, HP paling bagus zaman dulu itu BlackBerry teman-teman. Tapi untuk zaman sekarang aplikasi-aplikasi sudah semakin banyak juga, jadi gak ribet lah di zaman sekarang. Kalian pakai HP layar sentuh bisa pesan apa semua tuh dari handphone gitu teman-teman. Atau dulu tuh kayak aplikasi-aplikasi yang kita buat belanja gitu tuh nggak ada teman-teman. Jadi dulu ya jajanan seperti ini, kita beli jajan seperti ini juga jalan kaki ke tokonya, dan kita bisa kenal sama penjualnya, dan ya ada momen-momen yang bikin kita nostalgia aja lah gitu. Oke, kita lanjut ke makanan yang manis ya teman-teman. Karena tadi makanannya udah gurih-gurih, jadi kita seling-seling aja ke makanan yang dairy ini. Pasti dairy ini juga salah satu makanan favorit kalian di zaman dulu, atau karena makanan kecil atau packaging seperti ini tuh menjadi favorit buat kita lah waktu SD atau masa kecil kita. Makanan-makanan seperti ini tuh nikmat teman-teman. Dibandingkan dengan makanan yang seperti ini juga nikmat, tapi kebanyakan yang masa kecilnya itu lebih suka makanan seperti ini, manis-manis seperti ini, seperti coki-coki seperti itu teman-teman. Nah
cobain langsung aja ya teman-teman. Nah ini dalamnya seperti ini, cukup seperti ini teman. Tapi ini nikmat banget. Dulu kalau makan jajanan seperti ini pasti pelan-pelan sambil dinikmati gitu, karena enak teman-teman. Makanan dengan harga 500 yang seperti ini aja enak, makanya itu pelan-pelan. Apalagi kalau coki mungkin yang rasa keju atau coklat tadi kebetulan nggak ada. Kalau ada mungkin aku beli teman-teman, karena itu masih menjadi jajanan favoritku sampai sekarang. Karena coki itu nikmat banget, walaupun ya hanya segini lah, hanya segini tuh enak banget sih. Kalau makan satu aja aku nggak cukup teman-teman, kalau nyemil satu gitu. Kita cobain ya teman-teman. Kasih nilai 10 lah kalau ini. Enak banget sih kalau makan ini. Pasti kalian ada yang favorit makan makanan coklat seperti ini teman-teman. Kalau aku sih lebih suka makanan coklat seperti ini ya, karena coklatnya itu banyak teman-teman, dan wafernya itu atau rotinya itu nggak begitu keras lah. Jadi packaging seperti ini tuh nggak membuat makanan menjadi keras, karena dia kan pakainya packaging yang dari pabrik teman-teman. Jadi makanan bisa tahan lama lah tuh. Mungkin pengalaman kecil seperti zaman kita SD itu kita mencuri makanan itu mungkin ada gak sih dari kalian? Waktu dulu sih, waktu SD aku pernah teman-teman, SD dan SMP lah, masa-masa nakal gitu. Tapi nakal gak pernah kayak ngerokok gitu, kalian jangan pernah ya. Masa kecil kalian tuh dibuat apa, nakal-nakal gitu jangan teman-teman. Takutnya kecanduan sampai kita udah besar gitu. Waktu SD sih aku nggak begitu nakal lah sampai ngerokok itu. Tapi adalah teman-temanku, teman SD gitu yang ngerokok itu teman-teman. Lebih baik jangan, kalau bisa sih jangan teman-teman, karena nanti orang tua kita yang malu, dan kalau dilihat sama orang-orang lain tuh takutnya penilaiannya untuk diri kita itu jelek teman-teman, nakal gitu. Dan orang tua nanti malu pastinya kalau kita nakal, apalagi sampai ngerokok atau yang lainnya. Jangan seperti itu, karena kasihan orang tua kalian kalau SD sudah seperti itu. Ya usahain kalau SMP juga jangan lah, karena SMP itu masa-masa yang membentuk kepribadian kita juga teman-teman, lingkungan kita juga. Jadi harus hati-hati dalam bergaul, karena bergaul dengan sesama itu agak harus pintar-pintar juga mencari pergaulan teman-teman. Jangan sampai kalian bergaul dengan anak-anak yang nakal seperti itu, yang yang ngajak kalian buat berperilaku nakal gitu. Jangan teman-teman. Lebih baik kalian puas-puasin masa SD kalian atau masa SMP kalian tuh buat bersenang-senang bersama teman-teman gitu teman-teman. Kalian main kartu sambil nyemil-nyemil makanan gitu kan lebih enak, dan vibes-nya ketika kalian sudah beranjak dewasa itu kalian bisa mengenang lah masa-masa seperti itu. Karena aku juga ngerasain masa-masa seperti itu tuh bisa aku kenang sampai sekarang, dan gak akan bisa dilupain lah, karena nostalgia seperti ini, makanan jajanan seperti ini juga menjadi nostalgia aku juga. Karena dulu pernah juga main stick teman-teman, kalau kalian tahu stick yang seperti ini. Nah stick seperti itu dulu, main stick seperti itu aja kalau kita menang sudah senang banget teman-teman. Apalagi kita ngerakit sticknya, jadi nanti sticknya dimodifikasi seperti itu sambil makan makanan jajanan yang ya 500-an seperti itu. Karena uang jajan itu cuma 2000 lah, kita gak bisa lah kalau beli es krim gitu. Dulu ngambilnya itu di tempat sampah gitu teman-teman, karena nggak mungkin uang 2000 kita untuk beli es krim semuanya itu langsung habis teman-teman. Kalau dulu uang saku gitu teman. Kalau kita main stick dulu itu ambil di mana, di tong sampah gitu teman-teman, kita ambil. Nah seperti itu. Bentar teman-teman, ada kendala.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Tadi ada kendala sedikit. Jadi kita ambilnya itu ke tong sampah gitu-gitu teman-teman, karena kotor sih kotor, tapi kan dicuci dulu teman-teman. Sticknya dicuci dulu, terus dikeringin, terus dibuat main lagi. Nah gitu. Masa uang 2000 kita hambur-hamburin aja buat apa? Buat beli es krim doang, itu hanya satu, dan yang digunain cuma sticknya doang sih sebenarnya, tapi es krimnya juga dimakan waktu dulu ya. Tapi ya karena budget lo dulu tuh bener-bener masa-masa yang nggak bisa dilupain juga sih. Kita ambil stick dari tempat sampah, dari pinggir jalan gitu-gitu, kita cuci dulu, lalu keringin, nanti digunting-gunting teman-teman, digunting-gunting sticknya jadi lebih enteng sticknya, nanti dibuat lagi ya, atau diserut lagi teman-teman, diserut sampai enteng gitu. Nah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke makanan yang asin lagi. Kita sambil cerita-cerita aja biar kalian tuh enjoy lah nontonnya, enjoy, dan kalian bisa nostalgia juga dengan cerita-cerita aku teman-teman. Jadi menikmati sebuah makanan itu harus dengan sebuah cerita yang menyangkut pautkan dengan makanan juga teman-teman. Jadi kita itu, jadi nanti kalian kan yang nonton pastinya, masa lihat orang makan doang dan menilai makanannya kan nggak asik teman-teman, nggak asik gitu loh. Jadi kita itu sambil cerita biar kalian tuh mungkin ada yang sama dengan masa laluku, nanti kan kalian nontonnya juga seru teman-teman. Oh orang ini sama gitu, masa lalunya itu sama gitu. Mungkin ada yang di sini sudah ada yang lulus SMK, mungkin ada yang masih sekolah di SMK atau SMP, mengenang masa-masa lalu kita gitu. Itu benar-benar sesuatu yang, ya, mengingat masa lalu itu benar-benar sesuatu yang nggak bisa dilupain juga sih. Karena pembahasan seperti ini tuh bisa membuat kalian tuh menjadi seru, dan seru juga ya nonton orang bercerita gitu, walaupun nggak begitu penting tapi bener-bener relate sama kehidupan kalian. Mungkin ada yang relate juga sama dengan kehidupan kalian. Untuk ceritaku ini pasti ada lah yang relate dengan kehidupanku, karena masa kecil tuh gak jauh-jauh dari hal-hal yang, ya, gak begitu banyak lah. Masa kecil kita itu atau masa lalu kita itu yang gak sama gitu, pasti semua tuh ada apa, hal-hal atau ya momen-momen yang sama teman-teman. Jadi nggak jauh beda lah dengan masa lalu orang juga, karena kalau kita sharing-sharing seperti ini juga bisa menambah wawasan. Mungkin yang anak sekarang, atau yang anak sekarang itu kan udah teknologi banget lah, kita bisa main game pakai HP, tapi kurang seru teman-teman. Ini buat yang anak sekarang yang masih kecil atau gimana, usahain jangan main HP dulu. Jangan main HP dulu, karena anak-anak sekarang itu benar-benar ya sudah terpengaruh oleh teknologi yang membuat permainan atau game-game yang seru seperti yang lainnya, atau menonton youtuber youtuber yang memainkan game yang kalian sukai. Nah itu agak dikurangi sedikit lah, lebih ke bersosialisasi lagi bersama teman-teman gitu teman-teman. Jangan terlalu terpengaruh dengan teknologi. Karena apa? Karena nanti untuk kedepannya itu kalian nggak bisa mengenang masa-masa kalian. Yang hanya kalian yang bisa kalian kenang cuman gamenya aja. Oh waktu kecil aku mainan game ini. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bersosialisasi. Jadi ketika nanti besar itu kalian ketemu dengan teman SD itu pasti, loh kamu toh, aku udah lupa, ternyata kamu beda ya, dulu kita mainan ini mainan itu. Wah, kalau kita masa kecilnya sudah bersosialisasi bersama teman-teman, atau nanti pas kita sudah SMK atau SMP bertemu lagi, itu benar-benar kita bisa, ya, nggak begitu jenuh lah sama obrolannya, langsung kita itu nyambung tuh. Loh kamu tuh langsung gitu teman, jadi langsung nyambung lah, sama langsung ke nostalgia cerita-cerita yang kita yang dulu teman. Kalau ketemu pasti kan udah lupa, karena kan wajahnya kita kan beda teman, waktu kecil sama sekarang kan langsung berbeda. Jadi teman-teman kita itu agak tangkling gitu. Nah jadi seperti itu, jangan terpengaruh dengan teknologi dulu lah. Usahain bersosialisasi bersama teman-teman,
di sekitar, jangan terlalu terpengaruh dengan teknologi juga teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke makaroni yang pedas teman-teman. Ini pasti cewek-cewek atau perempuan tuh pasti suka makanan pedas ya. Gak tahu kenapa teman-teman, perempuan-perempuan itu tuh suka makanan-makanan yang pedas seperti ini, karena katanya sih enak-enak gitu. Karena makanan pedas seperti ini salah satu favorit buat perempuan-perempuan juga sih. Mungkin sini ada yang nonton perempuan juga, kalian bisa komen apakah benar sih pembicaraan aku ini, apa makanan pedas ini disukai sama banyak perempuan gitu loh. Enak sih teman-teman, nostalgianya itu apa, nyobeknya itu bener-bener pakai tangan, jadinya seperti ini teman-teman, nggak usah pakai gunting atau apa. Apalagi dulu pakai gigi gini gitu, pakai gigi loh. Nah, dulu makan makanan seperti ini bukanya gitu pakai gigi. Nah itu apalagi kalau kita makan bakso tuh pasti yang dimakan tuh yang sebaliknya, yang plastik sebaliknya, terus dikenyot gini teman-teman, dimakan pakai plastiknya gitu. Masa-masa yang indah sih kalau diceritain, atau kalau waktu bisa diputar ulang sih aku mau sih teman-teman. Karena kalau udah besar gini, udah dewasa gini, berat lah dunia ini, terasa apa ya, menjadi bayang-bayang terus dan takut tambah dewasa juga sih sebenarnya. Kalau masa kecil tuh aku lihat anak-anak SD gitu, ya ampun nggak ada beban atau gimana. Enak banget soalnya teman-teman, masa-masa kecil seperti itu. Kalau sekarang udah bebannya sih sudah ya itulah teman-teman. Kalau orang dewasa pasti, ini juga ada yang nonton mungkin baru lulus SMK terus belum dapat kerjaan atau gimana, mungkin ada. Nah itu rasa terpurukmu pasti ada lah tuh. Jadi kalau lihat anak-anak SMP atau SD yang masih sekolah itu ngelihatnya senang gitu teman-teman. Lihatnya tuh kayak nggak ada beban gitu. Nah ini tuh kok seneng banget gitu, bisa ya bercanda-canda sama temennya, terus bercerita tentang pelajaran tadi yang dipelajari apa aja gitu. Di les privat juga, kita les ke tempat-tempat les sama temen-temen gitu, setiap les bercanda-canda, gak perlu belajar. Nah gitu, itu salah satu momen yang cukup sih menurutku, momen yang cukup gak bisa dikenang. Karena ya kita bersosialisasi duluan, bener-bener melihat anak kecil di usia kita sekarang tuh bener-bener gak ada beban gitu, ketawa-ketawa terus. Tapi pas sudah dewasa seperti ini malah ya tau lah kalian lah, kalau mungkin di sini ada yang nonton anak kecil juga, masih sekolah, masih SD atau SMP itu kan, cerita seperti ini nanti kalian akan alami, dan untuk kedepannya kalian akan ya mengalami lah posisi seperti ini teman-teman tuh. Tapi intinya jangan menyerah menghadapi kehidupan, karena kita masih muda, gak usah takut teman-teman. Sama kedepannya mau bagaimana itu gak usah takut, yang penting kita berusaha mencari jalan keluar juga. Jangan sampai kita mengeluh setiap hari dan gak mau bekerja keras tuh, itu menjadi kegagalan kalian untuk kedepannya. Jadi jangan sampai kalian di rumah saja mengeluh, jangan sampai teman-teman, karena itu membuat masa depan kalian mungkin agak kurang terbuka. Lebih baik kalian keluar dari zona nyaman kalian, yang mungkin udah lulus SMK ya teman-teman, keluar dari zona nyaman, kalian bekerja keras sampai titik dari penghabisan. Jangan sampai apa ya, pilihannya hanya dua, mau kalian mau tetap terus mengeluh dan gak ada usaha apa atau apapun. Ini untuk orang yang kehidupannya sederhana seperti aku, seperti ya mungkin kalian ada yang kehidupannya sederhana. Tapi kalau untuk yang sudah orang tuanya sudah mau support anaknya untuk jangan kerja atau gimana, uang dari apa mamahnya atau gimana, itu ya lebih enak. Tapi
agak boring juga teman-teman menjalani kehidupan seperti itu. Kita semuanya sudah ada, sudah punya, atau sudah ya semuanya sudah diatur sama orang tua. Sebenarnya seperti itu tuh agak boring buat kita, agak jenuh lah, karena nanti di fase itu kalian tuh apa, punya temen juga, punya temen yang setiap hari main, terus temen kalian tuh kerja, jadi kalian tuh sudah enak di rumah gitu, apa-apa minta apa-apa sudah diturutin teman-teman. Jadinya melihat temen yang kerja, nanti kalian malah jenuh nggak punya temen, karena teman kalian pada kerja semua mencari uangnya. Itu kalau orang tuanya yang sudah sukses atau yang sudah kaya lah, sudah kaya dan sayang banget sama kalian, itu menjadi bonus lah buat kalian. Tapi kalian harus mencari kegiatan yang positif juga sih, nggak boleh mungkin main game yang buat kalian itu dapat penghasilan, atau kalian bisa live streaming seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Dan untuk orang sederhana pilihannya hanya dua, mau tetap mengeluh dan tidak berusaha untuk kedepannya, atau kalian bekerja keras sampai titik penghabisan agar kalian itu gak takut akan kedepannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus keluar dari zona nyaman. Ini untuk kalian yang sudah lulus atau sudah lulus SMK ya teman-teman, dan ingin mencari pekerjaan, usahain cari terus pekerjaan, jangan sampai kalian hilang arah. Dan yang penting nomor satu, berdoa dan berusaha. Jangan cuman berdoa aja gak berusaha, nanti gak akan menemukan jalan keluar teman-teman. Karena kalian yakin lah pasti Tuhan tuh gak akan menutup mata buat orang yang mau berusaha dan terus berjuang teman-teman. Oke, untuk makaroni ini kita kembali lagi ya teman-teman. Untuk makaroni ini yang pedas ini aku kasih nilai 7 lah, karena ya enak sih sebenarnya, tapi pedesnya itu gak begitu pedes lah, tapi di tenggorokan ini agak panas saja sih, jadi agak kurang rasanya teman-teman. Seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang suka dengan makaroni seperti ini, pasti ada lah, apalagi perempuan-perempuan yang suka nyemil atau ya suka makan makanan 500-an seperti ini. Sebenarnya nikmat, tapi kalau dimakan terus menerus juga nanti kalian malah tenggorokannya sakit teman-teman. Oke, lanjut ke jajanan selanjutnya, coklatos teman-teman. Siapa yang nggak tahu coklatos sih? Makanan sejuta umat yang disukai para adik-adik atau mungkin para teman-teman semua di sini. Makanan favoritnya pasti ini. Kalau kepedesan, makanya makanan manis teman-teman. Biar apa? Biar pedesnya itu hilang. Oke, kalau dulu zaman SD bukanya pakai gigi seperti ini. Nah gitu, pakai gigi teman-teman. Kalau dulu itu nostalgia yang paling ya gak bisa dilupain lah, membuka makanan dengan menggunakan gigi itu suatu hal yang ya benar gak bisa dilupain sih itu. Oke, nah ini dia teman-teman. Pasti kalian gak asing lah sama bentuknya, udah tahu juga lah kalian semua dengan bentuk-bentuk coklatos seperti ini. Tapi kan sekarang coklatos sudah banyak rasa-rasanya teman-teman. Tapi untuk waktu pas SD atau pas masa kecil tuh, coklatos yang rasa coklat ini atau rasa apa ini, rasa coklat lah ya, rasa coklat seperti ini tuh bener-bener nostalgia. Kadang ada coklatos yang rasa hitam, yang packagingnya luarnya hitam gitu teman-teman. Tapi kalau ingin diambil nostalgianya ya coklatos ini, rasa ini yang dulu pernah aku makan lah di SD atau di sekolah dasar teman-teman. Karena belum ada rasa-rasa yang terbaru seperti sekarang. Sekarang kan sudah ada yang rasa vanilla juga, tapi ini yang legend sih, yang sampai sekarang masih enak dan masih kerasa terus sampai sekarang teman-teman. Kadang tuh makan coklat seperti ini, kita makan bagian sampingnya dulu, nanti coklatnya terakhir. Kalian ada gak sih yang makan seperti itu? Pasti ada lah, karena coklatnya ini enak banget teman-teman. Coklatnya banyak dan enak lah, dan crispy juga, renyah, dimakan juga enak teman-teman.
coklatnya itu nikmat dan nggak bikin kita enak lah. Oh iya bentar teman-teman, ada satu hal yang ingin aku ambil juga bentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi mohon maaf lah, ada hal yang harus aku ambil juga, mohon maaf teman-teman. Oke kita lanjut lagi. Tadi aku sudah makan coklatos ya teman-teman. Coklatos itu benar-benar rasanya legend banget lah. Sampai sekarang aku masih favorit juga sih sama coklatos seperti itu. Makanan jajanan coklatos seperti ini yang manis-manis tuh benar-benar menjadi histori sendiri lah buat kita, karena coklatos seperti ini dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih ada dan nggak berhenti juga untuk peminatnya teman-teman, karena rasa coklatnya itu sampai sekarang masih tetap sama, masih tetap enak teman-teman, masih tetap enak untuk dinikmatin. Kalau bisa beli satu bungkus sih mungkin satu bungkus satu hari bisa habis lah untuk aku ya. Mungkin kalian ada yang favorit juga untuk makanan coklatos, mungkin ada, kalian bisa komen di kolom komentar teman-teman. Jadi seperti itu, memang benar-benar enak sih untuk makanan coklatos. Aku ngasih nilai 10 lah, karena coklatnya itu enak teman-teman, nggak bikin enak, nggak bikin bosan juga, karena bener rasanya itu enak banget sih, nggak bohong aku teman-teman, bener rasanya itu enak banget lah. Oke, kita udah makanan manis, udah makanan asin, kita lanjut lagi makanan asin lagi. Sini ada dua lidi teman-teman, pasti kalian nggak asing lah dengan makanan lidi ini, karena ini sangat legend di masa kecil kita. Kita ke yang lidi asin dulu aja ya teman-teman ya, kita makan yang lidi asin dulu aja, karena lidi yang pedas ini agak kemungkinan memang pedas pedas banget sih ya, karena dulu aku juga sudah pernah makan lah lidi seperti ini teman-teman. Mungkin kalian ada yang suka, jadi ada juga orang-orang yang memfavoritin lidi seperti ini teman-teman, lidi seperti ini karena ini nikmat teman-teman. Cuman ada lidi terus dikasih garam aja, ini kayaknya ini ada titik-titik putihnya, ini kayaknya garam aja teman-teman. Kasih garam gitu aja, tapi nikmat teman-teman, nikmat, gak tahu kenapa ya, nikmatnya itu setiap ngunyah itu pasti teksturnya tuh enak gitu loh. Jadi kita saat ngunyah gitu atau kita menggigit apa lidi ini enak gitu loh, teksturnya, jadi kita lebih satisfying juga lah. Nah, suka sih sama teksturnya. Nah kita makan seperti itu, terus garamnya itu ada yang nempel di mulut gini, terus kita giniin tuh enak banget teman, nikmat lah. Oke, dan lidi ini dari masa kecil sampai sekarang teksturnya masih tetap sama nih. Itu yang aku banggain lah sama makanan lidi ini, dari dulu sampai sekarang tuh teksturnya masih sama dan rasanya juga dua ini cukup oke lah buat aku. Nikmat banget sih. Pencinta lidi mana suaranya, pencinta lidi, pencinta makanan lidi ini. Dulu waktu ini cerita sedikit, waktu kecil tuh kira makanan lidi ini dari sapu tuh, dari sapu lidi dikasih tepung lalu digoreng gitu. Ternyata pas sudah besar tuh enggak, ternyata ini dari tepung gitu yang diolah jadi lidi seperti ini. Kan masa kecil kita kan namanya juga orang nggak tahu gitu ya, makanan lidi pasti terbuatnya dari sapu lidi itu. Pasti penilaian kalian juga seperti itu waktu kecil. Kalau pas waktu kecil aku gitu sih, aku ngiranya ini makanan lidi bener-bener dari sapu lidi yang digoreng gitu temen. Ternyata enggak, ternyata ya dari tepung gitulah, dari tepung bahan olahan gitulah. Yang aku salut sih sama makanan lidi ini tuh teksturnya teman-teman, teksturnya tuh gak berubah sampai sekarang dan masih tetap enak. Dan sekarang udah ada rasa jajanan-jajanan lidi seperti ini yang rasanya macam-macam lah, ada yang green tea, ada yang barbecue, ada yang
keju, ada yang lain-lain. Tapi ya paling legend ya lidi gurih ini sama yang pedas ini teman-teman, karena ini yang paling legend lah tuh. Aku kasih nilai 8 lah, karena teksturnya yang nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, dan rasanya juga masih bisa dinikmati teman-teman tuh. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, lidi yang pedas teman-teman, atau lidi yang disukai oleh perempuan atau cewek-cewek di luar sana lah, pasti memfavoritkan lidi ini, karena cewek-cewek tuh suka yang pedas gitu teman-teman. Nggak tahu kenapa, temen SD ku, temen masa kecil juga banyak sih yang suka sama lidi seperti ini, karena masa kecil tuh perempuan-perempuan gitu suka banget teman-teman sama makanan-makanan pedas seperti ini. Gak tahu kenapa ya, padahal itu ini pedasnya itu sampai ke tenggorokan sini teman, jadi di tenggorokan tuh panas gitu loh, pegas gitu teman, jadi agak kurang enak juga sih sebenarnya. Tapi kenapa banyak yang favoritin lidi ini ya, lidi legend ini, karena mungkin karena teksturnya juga, karena teksturnya ini aku bisa nilai juga sih, teksturnya emang enak dan nggak pernah ganti lah, teksturnya nggak pernah berubah sampai sekarang teman. Jadi dari masa SD sampai aku sudah lulus SMK juga masih tetap sama lah teksturnya. Tanya pedes, asin, teksturnya oke, nikmat banget. Walaupun 500-an dengan packaging seperti ini, delicious. Oke, mungkin kita break dulu sebentar teman-teman, karena tiba-tiba hujan. Atau kita tunggu dulu aja ya sampai benar-benar hujan gitu, baru kita break teman-teman, karena ini agak kelihatannya mulai hujan, tapi nggak begitu deras lah, nggak terlalu deras juga. Enak sih, pedes, asin, tapi tenggorokan ini benar-benar kurang nyaman teman, kurang nyaman sih kalau di tenggorokan sini. Pedesnya itu tahan lama teman, jadi di mulut udah hilang, di tenggorokan masih tetap pedes gitu, jadi kurang suka sih aku. Di sini anak-anak perempuan gitu, cewek itu pasti lebih suka lah makanan seperti. Oke teman-teman, kita break dulu aja karena sedang hujan, nanti kalian nggak nyaman nontonnya kalau ada suara hujan. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi tadi ada hujan yang tiba-tiba datang, nggak tahu karena hujan itu rahmat dan berkat teman-teman, dan ya kita lanjut lagi lah karena hujannya udah reda juga. Tadi aku sudah nyobain ini ya teman-teman, apa, lidi yang pedas ini benar-benar pedas ya menurutku teman-teman, benar-benar pedas, dan ya benar-benar kurang bisa dinikmati juga, karena di tenggorokan tuh benar-benar sakit teman-teman, benar-benar sakit, dan buat tenggorokan tuh panas teman-teman, jadi kurang enak lah untuk dinikmati. Mungkin ada juga pecinta lidi pedas, aku nggak tahu sih kenapa orang bisa suka sama lidi pedas ini, tapi untuk aku sih kurang sih teman-teman, gak kurang ya rasanya, karena bener-bener pedas, gak ada rasa asin sih ada, tapi cuman di mulut doang teman-teman, tapi di tenggorokan tuh bener-bener panas sih, menurutku kurang sih, kurang suka aku temen. Di mulut tuh enak teman-teman, ada asin ada pedas, tapi di tenggorokan di bener-bener gak enak gitu loh, apa ya, pedas gitu lah, panas gitu tenggorokan. Kok ada ya apa perempuan-perempuan atau cewek-cewek mungkin di sini ada yang nonton, ada yang suka atau favorit dengan lidi yang pedas, aku nggak tahu kenapa sih, kenapa bisa suka gitu. Dulu banyak teman-teman, teman cewekku yang suka sama lidi-lidi seperti ini, lidi pedas seperti ini, nggak tahu kenapa ya, dari SMP tuh sudah ada yang suka banget lah sama makanan lidi yang pedas ini. Udah dari SMP sih banyak temen yang suka makan lidi-lidi pedas seperti ini,
nggak tahu kenapa juga bisa suka gitu, nggak tahu sih. Padahal kalau terus-terusin makan lidi seperti ini nanti tenggorokannya jadi sakit teman-teman, jadi radang. Jadi kalian hati-hati buat pecinta suka yang lidi pedas seperti ini, karena pedasnya itu nggak bisa dinetralisir sendiri lah, karena di tenggorokan ini panas rasanya teman-teman. Jadi nggak cocok sih menurutku lidi ini yang pedas ya, yang pedas ini dijadiin cemilan buat pas lapar atau gimana. Tapi ini untuk aku aja, untuk pecinta lidi pedas nggak tahu sih kenapa suka makan lidi yang pedas dan cocok buat cemilan gitu loh, nggak tahu kenapa kok bisa suka gitu. Jadi aku kasih nilai 7 lah, 7 karena ya suka sama teksturnya aja teman-teman, nggak terlalu suka sama pedesnya itu loh ya, nggak suka teman-teman. Oke, kita lanjut ke makanan yang manis lagi, yaitu Gary teman-teman. Gary mesis ini paling disukain anak-anak atau anak kecil lah pas waktu SD atau ya pas masa kecilnya, karena masa kecilku juga suka makan makanan mesis ini teman-teman. Mesis inilah, kadang mesis ini dicampur sama roti bakar gitu-gitu teman-teman, jadinya nanti enak dicampur sama kue Bandung dan lain-lainnya. Itu dulu makanan kue SD itu ada juga yang jualan roti bakar pakai mesis ini, mesis coklat, jadi rasanya enak teman-teman. Ini kalau kita makan mesisnya aja juga enak teman-teman. Langsung aja kita buka ya, kita buka dulu teman-teman, kita lihat teksturnya buat kalian yang belum tahu mesis. Nah ini seperti ini teman-teman, seperti inilah, seperti ini mesis teman-teman. Rasanya ya nggak pernah beda sih mesis ini. Mesis Gary 500 seperti ini worth it menurutku ya teman, karena isinya banyak dan enak rasanya, coklatnya enak, nggak pelit gitu loh. Rasa coklatnya tuh bener-bener rasa coklat yang masih ada dan enak untuk dinikmati juga teman-teman, seperti itu. Mungkin dari kalian ada yang suka juga sama mesis ini, kalian bisa komen di kolom komentar, karena mesis ini makanan masa kecil yang paling enak, yang selain coklatos tadi ya teman-teman. Tapi untuk coklatos sih nomor 1 sih sekarang, sampai sekarang teman-teman, yang coklatnya itu benar-benar enggak, rasa coklatnya itu benar-benar enggak ada bandingnya lah dibandingin untuk yang dulu sampai sekarang tuh masih tetap sama, tetap konsisten rasanya, enggak mempengaruhi rasa coklatnya juga, dan sampai sekarang sih masih menjadi favoritku juga. Mungkin kalau ada makanan-makanan coklat seperti coklatos atau mesis atau Gary Salut ini, beli 1 kotak bisa habis sih dalam 1 hari sambil cemilan. Mungkin dari kalian ada yang seperti aku juga, kalian bisa komen di kolom komentar teman-teman. Dan ini coklat seperti ini tuh benar-benar kesukaanku banget lah. Apa ini makanan coklat seperti ini jangan terlalu sering untuk anak kecil teman-teman, karena nanti giginya nanti ompong. Jangan terlalu diseringin lah, apalagi makan permen-permen seperti itu. Apalagi anak-anak kecil itu lebih suka makan permen lah. Pasti aku juga ngerasain dulu kalau makan permen yang manis gitu rasanya gimana. Itu bener-bener enak sih kalau makan makanan manis itu, permen gitu teman-teman, itu rasanya enak sih. Gak bikin bosan dan gak bikin enak juga teman-teman. Jadi enak gitu loh, di mulut tuh bisa dinikmati. Kalau untuk makanan pedas di jajanan 500an ini aku kurang suka sih, karena gak bisa juga dibuat cemilan teman-teman, jadinya agak kurang bisa dinikmati lah. Seperti lidi tadi itu bener-bener gak bisa dinikmati sambil kita mungkin berbaring atau cemilan buat makan buat sebelum tidur itu tengah malam itu kurang lah, karena kalau diterusin itu di tenggorokan tuh benar-benar gak enak. Makan berapa biji lidi aja sudah rasanya itu sudah gak enak di tenggorokan gitu. Gak tahu lagi sih aku sama orang-orang yang suka sama lidi pedas. Tapi untuk lidi sekarang sudah banyak banget teman-teman rasanya. Jadi kalian bisa cari aja di toko online mungkin, atau teman kalian ada yang buat, atau juga di sini ada yang suka buat lidi sendiri, berbagai rasa sendiri. Kalian bisa komen di kolom komentar ya, karena
nilai plus juga sih buat orang-orang yang bisa membuat makanan lidi ini berbanyak rasa. Dari gak cuma 2 rasa, yang dulunya 2 rasa sekarang ada makanan-makanan lidi atau jajanan lidi ini yang sudah banyak lah, sudah banyak diminati dan sudah banyak rasa-rasa yang lainnya. Jadi nilai plus juga buat orang-orang yang buat makanan lidi seperti inilah. Banyak banget teman-teman yang jual lidi-lidi seperti ini yang berbanyak rasa. Jadi nggak cuma 2 rasa yang legend itu teman-teman. Yang legend ini kan cuma rasa asin dan pedas. Jadi yang dulu, yang sekarang itu sudah banyak banget rasa lidi-lidi yang bermacam-macam, nggak cuma pedas sama asin tapi ada yang manis juga ada rasa green tea. Mungkin aku pernah makan juga sih itu, walaupun tapi ya harganya lumayan lah, lumayan 15.000, tapi untuk di seumuran sekarang masih bisa lah. Tapi untuk di masa kecil kita atau masa-masa kita waktu SD masih dikasih uang jajan 2000 tuh masih bisanya beli lidi seperti ini, karena lidi seperti ini murah banget teman-teman. Jajanan seperti ini cuman 500 kita bisa dapat lidi satu bungkus seperti ini, itu udah enak banget lah, sudah bisa dinikmati. Tapi untuk aku sih yang gurih ya teman, yang enak tuh yang gurih, teksturnya tuh gak pernah hilang gitu loh dari dulu sampai sekarang. Walaupun packagingnya seperti ini tuh tetap crispy teman, tetap crispy dan tetap enak gitu loh. Kelebihannya itu nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau makanan lain seperti kerupuk kulit seperti ini kenapa bisa keras gitu loh, nggak tahu kenapa ya. Mungkin packagingnya ada yang nggak terlalu rapat di bagian sininya, jadi nanti ini kan kena angin gitu teman, jadi membuat kerupuknya nantinya keras teman, seperti itu. Jadi agak kurang sih untuk, tapi nggak tahu kenapa untuk makanan lidi ini packagingnya sama, sebenarnya itu sama semua teman, tapi lidinya ini teksturnya itu nggak apa ya, nggak hilang gitu loh, dari dulu sampai sekarang masih tetap crispy dan teksturnya tetap enak teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, kalau kerupuk-kerupuk seperti ini tuh kebanyakan pasti keras gitu teman-teman, nggak tahu kenapa sih. Oke, kita bikin garingnya dulu aja, langsung kita bikin aja teman-teman. Let's go. Enak pun. Kadang ada yang makan metode seperti ini, dia dipecahin semua, jadi dihalusin semua, jadi nanti jadinya itu semuanya tuh halus gitu, lalu dimakan. Kalau aku sih enak tekstur yang aslinya aja sih, karena tekstur yang aslinya ini lebih enak digigit dan rasanya lebih nikmat lah, ada tekstur yang sedikit gitu. Oke, kita udah cobain semua sih satu persatu. Tadi aku belinya dua-dua teman-teman, aku pikir bakal bisa habis tapi kayaknya nggak bisa sih, karena nyobain makanan satu persatu ini cukup enak sih, enak tapi nggak bisa banyak-banyak teman-teman, takutnya nanti enak teman-teman, atau ya terlalu banyak makanan yang tercampur-campur, karena kan ini makanan nggak cuma satu rasa ya, ada yang pedas, ada yang gurih, ada juga yang manis, jadinya bercampur-campur nanti jadinya enak teman-teman, atau gak enak lah di perut nantinya. Oke, jadi untuk makanan ini semua mungkin kalian bisa rating juga di kolom komentar, makanan mana sih yang menurut kalian favorit di zaman kalian pas waktu kecil, di zaman kalian waktu SD mungkin atau SMP. Makanan mana sih yang bener-bener membuat kalian tuh nostalgia tentang makanan ini, dan ya makanan ini yang membuat banyak histori di kehidupan kalian tuh yang mana teman-teman. Kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau dari aku sih yang paling jajanan yang paling buat aku nostalgia tetap coklatos nomor 1 teman, karena coklatos dari dulu sampai sekarang ternyata benar-benar rasanya tuh tetap konsisten sama terus teman-teman, sama terus, dan rasanya juga tetap terus sama, coklatnya juga terus sama dan gak bikin bosen lah. Karena untuk sekarang masih banyak lah rasa coklatos yang lainnya, tapi tetap yang terfavorit sih aku yang ini teman-teman, yang rasa coklat ini. Karena rasa coklat ini tuh bener-bener dari dulu sampai sekarang nggak pernah habis, nggak pernah nggak pernah berubah teman-teman. Jadi aku lebih favorit ke coklatos tadi. Mungkin dari kalian ada yang berbeda pendapat, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan mungkin untuk kedepannya aku belum tahu akan membuat konten review juga mungkin teman-teman, jadi kalian stay tune terus saja di channel YouTube aku, biar ya
nanti kedepannya kalian bisa nonton konten-konten aku lainnya yang mungkin akan review makanan juga atau yang lainnya, kalian bisa ya komen di bawah atau bisa memberikan saran untuk makanan-makanan lainnya. Mungkin kalau ada makanan yang menurut aku cocok, aku akan review teman-teman. Kalian bisa komen aja di kolom komentar. Dan ya mungkin buat kalian yang suka juga dengan konten YouTube aku, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan gimana sih untuk penjelasan aku tentang review makanan ini, pendapat kalian bagaimana tentang penjelasan aku, kalian bisa komen di kolom komentar juga. Dan tentang ceritaku tadi tentang history makanan ini juga kalian bisa komen di kolom komentar juga teman-teman. Dan kalian juga bisa sih dukung channel YouTube aku buat kalian yang suka, karena ini konten pertama aku yang review. Ada notif juga, gak tahu sih kenapa dan notif tiba-tiba bikin kaget aja. Mungkin nanti aku kata aja teman-teman, jadi tadi ada notif, mohon maaf ya teman-teman, takutnya mengganggu kalian juga. Dan masuk benar-benar suaranya tuh keras sih, takutnya kalian terganggu. Dan semoga untuk kedepannya kalian bisa nyaman terus nonton channel YouTube aku, dan tetap dukung channel YouTube aku juga teman-teman, untuk support tuh aku untuk kedepannya juga. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton, dan buat yang suka jangan lupa untuk tinggalin subscribe dan like, dan bisa share ke teman-teman kalian juga ya teman-teman ya. Nah oke, terima kasih semuanya yang udah nonton, yang udah dukung channel YouTube aku, terima kasih banget, terima kasih semuanya. See you next content teman-teman. Kembali lagi ya nanti saat kita buat konten lagi, kalian bisa komen aja di kolom komentar untuk saran-sarannya, untuk review apa, makan apa, kalian bisa komen aja. Oke, terima kasih semuanya, bye.